نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin hari ini adalah hilangnya keberkahan. Gaji 40 juta. Tapi anak-anaknya pada narkoba, istrinya selingkuh. Gak ada hasrat untuk menolong sesama muslim, bahkan ngirim uang ke kampung untuk ayah ibunya hampir tidak pernah, padahal gaji puluhan juta. Ini kenapa hilang keberkahan? Sebaliknya, ada yang gaji nggak sampai 5 juta, tapi hampir setiap bulan dia kirim uang ke ayah ibunya di kampung misalnya. Ya tentu tidak seberapa, malah sempatkan untuk ambil anak asuh misalnya. Anak-anaknya pada rajin ngapalin Al-Quran, berprestasi, ke masjid bareng-bareng dengan anak-anaknya. Ini berkah. Sedikit tapi cukup. Berkah. Banyak tapi kurang. Bayangkan gaji puluhan juta tapi masih ngutang ke sini, ngutang ke sono. Oleh karena itu, ketika Rasul bersama pasukan, persediaan makanan menipis sekali, hampir habis. Umar mengusulkan, "Ya Rasul, bagaimana kalau kita kumpulkan seluruh makanan kita, perbekalan kita, lalu engkau memohon keberkahan." Nah, lihat, Umar tahu apa itu berkah. Nabi menyetujui usul Umar, dikumpulkanlah sisa-sisa perbekalan para sahabat, diletakkan di situ dan menggunduk, ya, gundukan kecil, mungkin nggak sampai 1 meter. Sementara pasukan kan ribuan. Riwayat mengatakan ini sepulang dari perang Tabuk. Antum tahu perang Tabuk, perang terbanyak pasukan. Sampai para perawi tidak ada satupun yang menghitung dengan pasti. Kalau perang Badar kan jelas itu 313, ya kan? Apalagi perang yang lebih kecil, ada 70, ada 80. Ini tidak sanggup menghitung. Sementara makanan yang tersisa hanya segunduk, nggak sampai semeter barangkali, ya, jelas tidak cukup. Lalu Nabi memohon kepada Allah keberkahan. Lalu Nabi menyuruh seluruh pasukan untuk membawa wadah bejana, istilah kita ember, panci, ransel dan seterusnya, bawa kemari, isi dengan sisa makanan yang menggunduk kecil itu. Oh, diisilah penuh. Ya, mundur, maju lagi, diisi penuh, mundur, isi lagi, terus
ribuan pasukan membawa perbekalan penuh. Tasnya, rangselnya, pancinya, bejananya. Sampai semua memiliki perbekalan penuh seolah mereka baru berangkat. Sementara gundukan kecil itu tidak berkurang. Taulah kita apa itu berkah. Nah, apa yang menyebabkan keberkahan itu hilang? Apa yang menyebabkan harta kita, umur kita, waktu kita tidak berkah? Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berapa belas jam. Tapi yang dia lakukan cuma apa? Nonton TV, ya, main handphone. Handphone kalau ada gunanya mending ya. Main game, ya, rumpi. Apa ini isinya? Nggak ada keberkahan dalam waktu. Nah, apa yang menyebabkan hilangnya keberkahan? Satu kata. Apa? Maksiat. Maksiat ay diddut ta'ah. Maksiat adalah lawan kata taat. Ketika tidak taat pasti maksiat. Ketika maksiat pasti tidak taat. Mana ada orang taat kepada Allah dan Rasulnya kok maksiat? Mana ada orang berbuat maksiat kok taat? Gitu ya. Nah, kali ini insyaallah ta'ala kita persempit hilangnya keberkahan dalam hal jual beli yang hampir setiap hari kita lakukan. Ya, banyak berjual beli, laku banyak, beli banyak, tetapi tadi tidak ada keberkahan. Tidak ada tersisa untuk masjid misalnya, pesantren misalnya, anak-anak yatim, fakir miskin misalnya. Ya. Di sini ada 5 yang menyebabkan keberkahan dalam jual beli itu hilang. Yang pertama, apa kira-kira? Yang pertama adalah riba. Riba ini maksiat besar dalam jual beli. Sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Riba itu. Maka Allah mempersiapkan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang masih makan riba. Berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah. Dan dia selalu menuju ke tepi. Kan tidak enak berenang terus. Setiap kali sampai ke tepi, mulutnya disumpal dengan batu. Sudah ditunggu oleh 2 orang di situ. Akhirnya balik lagi ke tengah. Lalu ke tepi lagi untuk istirahat, disumpal lagi ke tengah, dan begitu seterusnya. Bahkan, baru bangun tidur. Bangun dari tidur panjangnya, dari dibangkitkan. Diapakan bagi para pemakan riba dan dia tidak mau bertaubat? Ditantang perang. Ditantang perang oleh Allah. Ancamannya jelas kan? Orang-orang yang tidak mau berhenti makan riba, berarti dia menyatakan permusuhan, peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ditafsirkan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir dalam beberapa riwayat, bangun dari kuburnya, ditantang perang. Siapa yang menantang perang? Allah Rabbul Alamin. Kayak apa rasanya? Ditantang perang oleh seorang jenderal, oleh seorang raja. Tentu kita ketakutan, ini Allah Rabbul Alamin yang memiliki seluruh
jagat raya alam semesta menantang kita berperang, mana kita baru saja dibangkitkan. Itu nasib orang yang masih makan riba. Dan dosa riba itu bertingkat-tingkat. Karena riba bukan satu jenis, tapi berpuluh jenis. Ada yang dosanya besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Insyaallah antum tahu dosa riba terkecil kayak tirrojulu umbahu, seperti anak yang menzinai ibunya, waliyadu billah, itulah riba. Maka jangan sampai antum berjual beli dan ada riba di situ. Ya. Dari mana kita tahu ada riba di situ? Mudah. Insya Allah mudah. Sesuai dengan namanya, riba artinya bertambah. Ya. Kalau antum punya uang 1 juta dan pasti bertambah sekian bulan lagi, sekian pekan lagi, bertambahnya 200.000 misalnya. 200.000 itu riba. Kecuali pertambahan itu karena jual beli, karena sedekah. Ya. Kalau jual beli bukan, sedekah bukan, tapi pasti nambah. Itu riba. Ya. Antum store 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan. Selama sekian tahun, antum hitung-hitung dapat 5 juta. Berhubung antum, mobil antum kecelakaan, antum dapat 9 juta. Padahal uang antum adalah 5 juta. Maka yang 4 juta apa? Riba, apalagi bukan riba, nambah kan? Dan itu sudah perjanjian sebelumnya. Ya. Kecuali tidak ada perjanjian sebelumnya, pinjam uang antum dong 5 juta, saya ada perlu nih. Insya Allah bulan depan atau depannya lagi saya kembalikan. Ya. Kembalikan berapa? Ya 5 juta. Ya. Saya kembalikan kepada antum bulan depannya 5 juta. Lalu saya ambil 500.000 lagi. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Saya sudah ditolong sama antum. Riba bukan? Boleh apa tidak? Boleh. Karena tanpa perjanjian sebelumnya. Tanpa perjanjian sebelumnya. Yang tadi ada perjanjian. Pokoknya kalau mobil bapak kecelakaan, biaya bengkel kami tanggung. Semua 100%. Kebetulan 9 juta tadi, kan berarti nambah 4 juta. Apa 4 juta ini? Riba. Riba. Kan nambah. Ya. Maka jangan ada tambah-tambahan. Gitu. Berapa harganya ini Pak? Oh, kalau kontan 10 juta. Wah, saya nggak bisa kontan. Saya bisa nyicil 10 bulan. Ya, berarti sejuta begitu. Oh enggak, kalau nyicilnya bukan 1 juta, total bukan 10 juta, tapi 12 juta. Jadi nyicilnya tiap bulan 1,2 selama 10 bulan. Ya, berarti kan ada tambahan tuh. Tadi akadnya katanya harga 10 juta, kalau dicicil menjadi 12 juta. Berarti yang 2 juta riba. Ya. Kecuali dari awal memang 12 juta. Berapa harganya? 12 juta. Cicil? Iya. Kalau saya mau kontan, sama 12. Gitu. Mau kontan silakan, mau cicil silakan. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu barang dengan 2 harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Kalau dengan 2 harga, maka yang berlaku harus harga yang terkecil. Kalau berlaku dua-duanya, maka itu riba.
riba. Kalau yang berlaku yang tinggi berarti riba. Karena riba itu kan nambah. Maka kalau ngurang bukan riba. Ya. Berapa harganya, Pak? 10 juta. Duh, maaf. Saya butuh sekali, tapi uang saya cuma 9 juta. Ya. Di mana-mana dia jual 10 juta. Tapi karena ini kasihan 9 juta. Ribakah? Ya tidak, kan berkurang. Riba itu nambah, bukan ngurang. Gitu ya. Dan riba ini walaupun bertambah tapi tidak akan membawa berkah. Insya Allah antum menyaksikan sendiri. Mungkin saudara, mungkin kenalan, mungkin tetangga, mungkin teman dekat, mungkin teman jauh, ya, yang berkutat di riba. Dan biasanya ini seorang muslim. Karena Allah selalu menegur kesalahan seorang muslim. Kalau kafir nggak peduli. Ya, mau riba, mau goror, mau bohong, mau zalim, Allah biarkan. Hukumannya nanti sekalian di neraka. Nanti sekalian setelah mati. Itulah orang kafir. Lihat, Jepang, Amerika, Eropa kan nggak ada kaidah riba, goror, maisir, khid'ah, khiyar majlis, dan seterusnya. Nggak dipakai oleh mereka. Aman-aman saja. Baik-baik saja. Nyaman-nyaman saja, maju, teratur, rapi. Kenapa? Karena hukuman bagi orang kafir nanti sekalian di akhirat di neraka. Nah, beda dengan kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin. Salah sedikit, cubit. Salah sedikit, tegur. Salah sedikit, diingatkan oleh Allah. Allah mengingatkan, tentu bukan dengan wahyu. Wahyu sudah putus. Dari 1400 tahun yang lalu ketika Nabi wafat, wahyu sudah putus. Maka Allah menegur, mengingatkan dengan sakit. Ya. Tiba-tiba kena kanker. Ya. Dipecat, di PHK, anak satu-satunya meninggal, dan seterusnya. Itu teguran demi teguran. Dan kita saksikan saudara-saudara kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Daripada seperti orang kafir, nggak ditegur sama sekali, siksaannya dihabiskan sekaligus nanti di akhirat, tentu kita tidak mau. Mendingan salah sedikit tegur, salah sedikit tegur. Yang terbaik tentu jangan salah. Kan udah tahu itu haram, itu riba, itu judi, ya sudah tinggalkan. Ya. Maka seandainya kita mendapatkan musibah, itulah ujian, cobaan dari Allah. Yang dengan ujian, cobaan itu kita naik tingkat, naik kelas, naik derajat. Bukan karena kesalahan kita, lalu kita ditegur, dicubit, diingatkan. Itu ya. Inilah riba. Kita lanjutkan. Kalau ada yang terlewat, nanti antum bisa tanyakan ya. Yang juga bisa menghilangkan keberkahan dalam jual beli selain riba adalah qimar. Qimar atau maisir ini mirip-mirip. Kalau maisir itu biasanya ada permainannya. Kalau qimar tanpa permainan. Ya, intinya sama. Apa? Dua belah pihak. Yang satu menang, yang satu pasti kalah. Yang satu kalah, yang satu pasti menang. Yang satu untung, yang satu rugi. Itu sifat qimar. Nggak mungkin dua-duanya untung, nggak mungkin dua-duanya rugi. Beda dengan jual beli. Jual beli itu yang satu untung, yang satunya lagi untung juga. Yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan, walaupun mungkin agak mahal. Yang jual juga untung, dapat uang yang dia inginkan, itulah jual beli.
Kalau qimar atau maisir tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Nih, saya taruh ya. Udah puter. Ketawa saya. Kenapa? Saya menang. Berapa? 1 juta. Dia rugi. Itu qimar atau maisir. Ya. Seperti contoh tadi. Saya setor 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan. Dengan perjanjian, kalau saya sakit, seluruh biaya rumah sakit ditanggung oleh dia. Baru setor 2 bulan, berarti baru 400.000, tiba-tiba saya sakit. Biaya rumah sakit habis 20 juta, misalnya. Saya menang. Dia kalah. Saya untung, dia rugi. Gitu kan? Saya baru mengeluarkan 400.000, tiba-tiba saya dapat 20 juta ditanggung. Dia rugi. Kalau dia tahu bakal seperti itu, nggak mungkin dia mau. Sebaliknya, saya setor 200.000 tiap bulan selama 10 tahun misalnya. Saya nggak sakit-sakit. Nggak ke rumah sakit sama sekali. Dia menang, saya kalah. Dia untung, saya rugi. Kalau saya tahu bakal seperti itu, saya nggak mau store. Ya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Makassar, naik pesawat. Bapak setor ke kami 700.000. Terus apa? Nanti kalau pesawat Bapak kecelakaan, Bapak meninggal, ahli waris Bapak dapat 5 miliar, misalnya. Loh, kalau nggak kecelakaan, ya hilang. Uang 700.000 Bapak. Ya, 700.000 bagi Bapak kan kecil kan? Qimar bukan nih? Iya, ini qimar. Ya. Apa? Istilah kita bahasa Indonesia apa? Qimar itu. Iya. Mempunyai sifat judi. Judi itu. Sifat judi kan seperti itu. Ya. Itu judi. Dia menang, kita kalah. Dia kalah, kita menang. Pasti itu judi. Ya. Jika ada perjanjian seperti itu, segera batalkan. Daripada hilang keberkahan. Ya. Ini qimar. Ya. Atau maisir. Sekali lagi, cuman perbedaan ada permainan atau tidak. Ya. Kan banyak permainan. Ini yang menang siapa? Taruhan. Sama. Intinya dua orang itu nggak mungkin dua-duanya untung. Pasti yang satu untung, yang satu rugi. Sifat judi itu seperti itu. Bukan, apa istilahnya? Spekulasi, bukan. Keliru. Kalau judi itu artinya spekulasi, bukan. Ya. Saya nggak tahu bulan depan harga jagung itu berapa. Tapi menurut perkiraan saya, karena saya sudah bertahun-tahun bisnis jagung, insya Allah naik. Ya, sekarang saya beli jagung 10 ton. Ya. Ini kan ada sifat spekulasi. Apa judi? Enggak. Karena jual beli. Ya. Jadi keliru kalau memaknai judi itu sebagai spekulasi. Ya, judi yang benar itu tadi, dia menang kita kalah, kita menang dia kalah, dia untung kita rugi, kita untung dia rugi. Ya, judi jelas haram. Ya. Antum tahu salah satu ciri khas jahiliyah
zamannya Abu Jahal Abu Lahab, menjelang kerasulan kenabian Muhammad SAW, dan di awal-awal kenabian beliau, apa yang paling hobi bagi Abu Jahal Abu Lahab? Judi. Judi, salah satu yang menjadi kegemaran hobi kafir Quraisy adalah judi. Intinya apa tadi? Ya, gimana caranya uang dia pindah ke saya tanpa jual beli. Ya. Teknisnya, macam-macam. Tinggal lempar dadu aja, gampang lah teknisnya. Lempar dadu aja. Ya. Nanti yang menghadap ke atas ganjil apa genap? Oh ganjil, oh genap. Tinggal taruh di situ. Sejuta, semiliar. Itu. Hanya antum perlu tahu, Abu Jahal Abu Lahab kalau menang judi diapain? Ada yang dengar? Abu Jahal Abu Lahab kalau menang judi ngundang siapa? Ngundang fakir miskin. Ngundang fakir miskin. Dikasih apa? Disuruh makan. Ya, aib bagi Abu Jahal Abu Lahab kalau menang judi dimakan sendiri. Ya. Sekilas bagus. Sambil olahraga, kata mereka, sambil senang-senang, nanti menolong fakir miskin. Haram tetap haram. Walaupun akibatnya bagus. Ya. Masjid ini sedang butuh biaya besar karena sedang pembangunan misalnya. Lama sekali nggak jadi-jadi. Saya pasang lotre misalnya, dengan harapan kalau menang saya sumbangkan untuk membangun masjid ini biar cepat selesai. Pahala apa dosa? Dosa. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Kalau Allah mau, nggak usah pada nyumbang semua, tiba-tiba jadi masjid. Kalau Allah mau. Kalau Allah mau seluruh manusia di muka bumi beriman semua, bisa nggak? Bisa sekali, kecil. Ya. Allah nggak mau, justru untuk menguji para da'i, para muballigh, untuk rajin berdakwah, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang syirik syirik, yang tauhid tauhid. Jangan dibumbu-bumbui. Kalau kita langsung katakan ini batil, ini bid'ah, mereka nolak. Siapa yang mengatur keberhasilan dakwah? Allah Rabbul Alamin, bukan si da'i. Mau si da'i ini tidak menarik, ucapannya kurang fasih, apa adanya, ya, nggak ada bumbu-bumbu, tapi Allah menghendaki berhasil. Antum ragukan kepiawaian, kehebatan dakwahnya para nabi? Kufur kita. Gak ada manusia yang dakwahnya sebagus para nabi. Tapi ada nabi yang pengikutnya nggak sampai 10 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 atau 3 orang. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi, namanya nabi tentu jauh lebih mulia, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih fasih dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, dan seterusnya. Tapi karena Allah tidak menghendaki, satu pun nggak dapat pengikut. Apakah nabi seperti itu dianggap gagal? Dimarahi oleh Allah? Disiksa oleh Allah? Tidak, Allah tidak melihat. Allah tidak melihat hasil. Yang Allah lihat itu pengorbanan kita, jerih payah kita, bukan hasil. Emangnya ketika seorang da'i yang ngaji ribuan, yang mengikuti dia masuk Islam ribuan, lalu Allah terima kasih sama dia? Tidak. Tidak. Kalau dia mengajak orang masuk Islam dengan cara bohong, dengan cara dosa,
Dia mengajak jamaah dengan cara menyenangkan jamaah, tapi membuat Allah murka. Allah nggak sudi. Ya, di sini. Ya. Di sini jangan kita menyombongkan diri. Kalau Allah menghendaki, kecil. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak mungkin. Ya. Ya. Kita lanjutkan gharar. Apa gharar? Uang yang kita keluarkan jelas 1 juta misalnya, tapi kita dapat rambutan berapa kintal, berapa ton, berapa kilo, nggak jelas. Tergantung nanti 5 bulan lagi, 6 bulan lagi. Karena rambutannya baru kelihatan kembangnya doang, atau kembangnya juga belum kelihatan. Tapi satu musim ini saya beli satu pohon rambutan ini 1 juta. Dapat berapa? Ya nggak tahu. Bisa 1 ton, bisa cuman 2 kintal, bisa cuman setengah kintal, atau bahkan bisa cuman 10 kilo doang. Itu namanya gharar. Itu namanya gharar. Halal haram? Haram. Haram. Kecuali gharar yang sedikit. Kalau gharar itu tidak boleh sama sekali, walaupun sedikit, tentu nggak bisa kita berjual beli. Kecuali mobil baru, motor baru, handphone baru. Jual nasi sepiring 5.000, gharar? Bisa. Ya. Sepiring ini 5.000, sepiring ini 5.000. Apakah sama persis? Ya. Jumlah upo tahu? Ya, jumlah biji nasinya ya nggak mungkin lah. Kan gharar juga kan? Padahal sama-sama 5.000. Halalkah? Halal. Karena tipis. Tipis. Kalau nggak boleh, iya sulit sekali. Gharar yang sederhana boleh. Yang mau makan di sini bayar 150.000. Silahkan mau makan apa saja sekenyangnya. Gharar juga kan? Bayar 150.000. Yang masuk ke perut, apakah sama persis? Nggak mungkin. Tapi kan tipis. Segede-gede perut kita seberapa sih? Ya, yang nggak jauh beda lah. Beda dengan yang tadi. Bisa 5 ton, bisa 2 ton, bisa setengah kintal doang, bisa beberapa kilo saja, bahkan bisa nggak dapet. Nah, ini jelas yang haram. Ya. Pernah antum jual beli atau muamalah gharar? Ya. Nyetornya kayak tadi. Nyetornya udah jelas 200.000, 200.000, 200.000 tiap bulan. Dapatnya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu, tergantung sakit apa tidak nantinya. Tergantung mobil kecelakaan apa tidak. Gharar bukan? Jelas gharar. Ya. Jadi ada berapa di apa tadi? Asuransi, ya? Ada berapa? Ada semua ini. Ya, ada semua kan? Ribanya ada tadi di awal. Orang uang kita dihitung cuma 5 juta, kok dapat 9 juta? Ribanya ada. Ya. Kimarnya, maisirnya ada? Judinya jelas. Dia menang, kita kalah. Kita menang, dia kalah. Dia untung, kita rugi. Kita untung, dia rugi. Ya. Ada ghararnya? Ada. Tiga-tiganya ada. Satu doang haram nggak? Haram. Ini tiga-tiganya haram. Masuk di situ. Ya. Dan tidak syak lagi, asuransi ini kalau antum tahu datang dari mana? Saudi, Mesir, Yaman, Malaysia, Brunei, atau Yahudi? Yahudi. Bank dan asuransi dua-duanya dibikin oleh Yahudi. Yahudi itu memang kreatif, cerdas, pintar, tapi untuk berbuat maksiat. Beda dengan para sahabat.
Para sahabat itu pintar, cerdik, cerdas untuk taat kepada Allah. Itu bedanya. Jadi kepintaran para sahabat dipakai untuk mencari akhirat. Beda dengan Yahudi. Kepintaran Yahudi dipakai untuk mencari dunia. Jangan sampai kita mengikuti jejak langkah Yahudi. Ikutilah jejak langkah para sahabat. Otak kita, kecerdasan kita, kejeniusan kita dipakai untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Kalau toh mencari dunia, ya yang halal, bukan yang haram. Ya, itu kan pintar itu. Ya, orang kan nggak berasa setiap bulan ngasih 200.000, gaji dia puluhan juta, nggak berasa, hilang juga nggak masalah. Kayak duit hilang aja 200. Begitu sakit langsung ditanggung puluhan juta. Cerdas kan? Tapi karena haram. Ini maisir, ini riba, ini gharar. Ya. Tiga-tiganya haram. Ya. Sementara kita diajarkan untuk tawakal, pasrah kepada Allah. Bentar-bentar kita merengek memohon kepada Allah. Bentar-bentar kita memohon merengek kepada Allah. Mestinya seperti itu. Ya. Kalau kaum muslimin, para sahabat, menurut antum, atau antum lah ya, mana yang antum pilih? Setor 200.000 tiap bulan ke perusahaan asuransi, atau 200.000 tiap bulan untuk anak asuh? Anak asuh tentu secara dunia nggak ada yang menjamin. Ya. Kalau antum yakin betul, beriman betul, insya Allah, ya, Allah yang akan jaga. Hanya keyakinan kita ini yang rapuh. Apa iya ya? Apa iya? Kurang sikoh terhadap ayat, kurang sikoh terhadap hadis. Begitu sama perusahaan asuransi, sikoh bener. Oh, ini kan perusahaan besar, ini kan bonafit, ini bukan nasional, internasional, nggak mungkin bohong. Sikoh betul. Ini jelas ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah selalu berikan apa? Jalan keluar. Ada masalah, ini jalan keluar. Ngutang, ini jalan keluarnya. Terdesak, ini jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak yakin dengan ayat ini? Ya, masih lebih tertarik dengan judi asuransi? Saya kira kita harus belajar dari awal, belajar akidah dari awal, belajar tauhid dari awal. Oleh karena itu Allah persiapkan waktu 13 tahun. 13 tahun sebelum belajar apa-apa. Allah berikan waktu kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan kepada para sahabat tauhid, 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 akidah sahihah setiap hari. 13 tahun lamanya. Jadilah manusia-manusia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha. 10 orang yang dijamin masuk surga ini masuk di sini. Masuk di 13 tahun pertama. Kan mereka semua termasuk as-sabiqun al-awwalu minal muhajirin. Ya. Kenapa? Karena diajari dengan akidah sahihah. Diawali dengan tauhid. Ya. Kita lanjutkan khid'ah, tipuan. Ya. Untuk riba, gharar, qimar,
ini bermakna syubhat. Untuk khid'ah ini bermakna syahwat. Ya, saya kira jangankan kita kaum muslimin yang ngaji, orang kafir pun tahu. Namanya menipu pasti dosa. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya ya, bersoal jawab. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan satu lagi. Tentang khid'ah ini, sekali lagi, dia bukan syubhat, tapi syahwat. Kalau yang tiga tadi kan syubhat ya. Kenapa utang tidak boleh nambah? Padahal yang utang mau, yang punya piutang juga mau. Yang utang ini cuma nambah 100.000, padahal utangnya 2 juta, insya Allah nggak masalah. Kecil. Ya. Bahkan 200.000, 300.000, siap. Nggak masalah. Kan sudah ditolong 2 juta. Ya. Tapi tetap haram. Ya. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dinalar, tapi diharamkan oleh Allah. Sama dengan antum punya beras 3 kilo, ditukar dengan beras saya 5 kilo. Antum punya beras 3 kilo bagus, ditukar dengan beras saya 5 kilo kurang bagus. Halal haram. Haram. Ya. Padahal saya mau, antum mau, nggak ada yang dirugikan. Ya. Itulah riba. Riba itu akal tidak bisa mencerna. Ya, ya seperti judi itu, apa salahnya orang mau sama mau? Ya, sepakat. Gitu. Maka untuk mengetahui bahwa sesuatu itu dosa atau tidak minta izin sama akal. Tidak minta izin dengan akal. Yang menjadi hakim adalah wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan akal. Beda dengan khid'ah ini. Walaupun orang nggak pernah ngaji, bahkan kafir sekalipun, tentu tahu namanya menipu tentu buruk. Ya. Salah satu bentuk tipuan adalah menyembunyikan cat-cat barang. Ini salah satu bentuk khid'ah, tipuan. Nabi pernah ke pasar dan beliau memasukkan tangan beliau ke barang dagangan, buah-buahan, ya. Lalu tangan beliau terasa basah di bawah, busuk. Yang busuk itu di bawah, biar nggak kelihatan. Lalu beliau mengatakan, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, mengicau, maka dia bukan golongan kami. Ancaman berat bagi orang yang menyembunyikan cacat barang. Maka jika antum berjualan motor misalnya, mobil misalnya, kok ada cacatnya, sebutkan. Ya, ini pernah tabrakan, ini setang pernah bengkok, kemudian dilas dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan cacat. Wajib diutarakan. Insya Allah mendatangkan keberkahan. Ya, yang terakhir, tidak adanya salah satu yang menghilangkan keberkahan jual beli ya. Tidak adanya khiyar majlis. Tidak adanya khiyar majlis.
Jadi barang kalau sudah diambil, uang ditaruh, nggak boleh dikembalikan. Ini zalim. Bisa hilang keberkahan. Ketika handphone sudah saya ambil, uang 1 juta sudah saya serahkan, kan sudah transaksi itu. Tapi saya masih di situ, masih di majelis situ. Ya, 1/4 jam kemudian, maaf bang, saya nggak jadi beli. Si penjualnya boleh marah nggak? Nggak boleh. Harus diterima. Ini masih ada khiyar. Khiyar adalah memilih antara 2 pilihan. Meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Hak siapa itu? Hak siapa itu? Pembeli dan penjual. Penjual juga berhak. Misalnya setelah uang 1 juta dia terima, handphone dia serahkan kepada penjual, tiba-tiba, iya, kayaknya salah dah saya. Dalam hati ya, maaf bang, saya nggak jadi jual. Pembeli nggak boleh marah. Ya, salah sendiri masih di situ. Itu. Maka kalau antum membeli sesuatu dirasa murah sekali, ya kan? Pasaran 5 juta, kok ini cuma 2 juta dan asli, ya cepet-cepet pergi. Iya kan khiyarnya khiyar majelis. Ini bukan hilah ya. Bukan hilah, emang syaratnya masih di tempat. Kalau sudah nggak di tempat, sudah nggak ada khiyar. Penjual dan pembeli masih di tempat akad. Gitu. Tapi ya nggak usah lari-lari juga kali ya. Ya biasa aja jalan. Ya. Makasih bang ya. Assalamualaikum. Gitu. Kalau dirasa itu murah sekali. Gitu. Nggak ada syarat harus, bener nih bang, ya mantep bang ya. Nggak berubah pikiran bang ya. Mumpung masih saya, nggak ada kewajiban seperti itu. Intinya kalau sudah berpisah, sudah nggak ada khiyar majelis lagi. Adanya khiyar aib. Khiyar kan ada 3, khiyar majelis, khiyar aib, khiyar syarat. Khiyar aib ini karena cacat. Karena cacat, setelah bawa pulang ke rumah, ternyata cacat. Ya, beli sepatu misalnya, ternyata kiri semua misalnya. Kan nggak mungkin dipakai ya kan? Boleh dikembalikan, walaupun sudah berpisah. Karena khiyar aib. Ini maksimal 3 hari. Ya, kalau seminggu baru dikembalikan, ya salah sendiri. Kenapa nggak cepet diperiksa? Gitu ya. Satu lagi khiyar syarat. Khiyar syarat itu bikin syarat. Maaf bang, ini saya bawa pulang sepatunya, tapi kalau anak saya atau istri saya nggak cocok, bisa dikembalikan ya. Oh ya, bikin syarat. Ya. Dan penjual juga boleh menolak. Oh, jangan dong. Nggak bisa seperti itu. Namanya juga syarat kan? Harus persetujuan kedua belah pihak. Adapun khiyar majelis, setuju nggak setuju, Allah yang bikin syariat. Allah sudah katakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu harus ada khiyarnya. Harus ada 2 pilihan, mau nerusin apa batalin. Ma lam yatafarraqa, selagi kedua belah pihak belum berpisah. Masih di tempat akad. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.